Yo guys, welcome to Daily Screen. Yap, sesuai dengan janji kita kemarin setelah kita nge-reaction Secret Invasion, sekarang waktunya kita akan breakdown semua pengumuman dari panel Marvel Studio, tepatnya di acara D23 Expo kemarin. Jadi acara Disney Expo ini memang merupakan acara tahunan dari Disney offline. Tapi memang karena pandemik sedikit memudar acara ini tempat ditunda setahun 2 tahun. Akhirnya sekarang kita lega mereka mengadakan acara offline lagi. Dan mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu beberapa pengumuman yang hadir di acara ini kemarin. So di video ini kalian datang di video yang sangat tepat karena kita akan nge-breakdown semua pengumuman tersebut terkhusus untuk Marvel Studio aja guys ya, karena kita ranahnya di sini kita nggak terlalu minat dengan film-film Disney yang lain gitu loh. Tapi perlu kita jelaskan salah satu pengumuman film terbaru milik Disney mungkin kalian berminat. Ini antara lain adalah Peter Pan and Wendy akan dibuatkan filmnya. Segera datang juga rilis di bioskop. Kemudian Mufasa The Lion King juga mereka memperlihatkan logo terbaru dan juga spin-off dari Lion King ini yang kita tahu sendiri juga cukup sukses akan segera dibuatkan filmnya. Kemudian ada film dari Snow White, The Little Mermaid, Inside Out 2 juga ada. Ini Inside Out 2 juga salah satu film yang keren menurut gue, banyak mendapatkan penghargaan juga. Ternyata karena berhasil dapat cuan, akhirnya dibuatkan film keduanya. Dan masih banyak lagi film-film Disney lainnya yang diumumkan di panel utama. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang Disney-nya. Kita khusus membahas tentang pengumuman apa sih yang dijabarkan oleh Kevin Feige di acara D23 Expo kemarin. Karena memang sebelumnya baru-baru ini di San Diego Comic Con, Kevin Feige juga sempat mengumumkan bahwa mereka sampai ke pas 4, 5, 6 itu lebih jauh lagi. Mereka sudah mengumumkan tentang Multiverse Saga. Tapi di event D23 Expo ini mereka ruang lingkupnya lebih dekat lagi. Mereka hanya membahas fokus tentang project mereka di tahun 2023 hingga ke 2024 saja, beda dengan San Diego Comic Con yang secara luas. Jadi inilah beberapa pengumuman film yang akan rilis di tahun 2023 sampai ke 2024. Let's go. Yang pertama di sini ada Black Panther Wakanda Forever yang tetap akan dirilis di November 2022. Yang terbaru dari film Wakanda Forever ini selain yang sudah diumumkan di San Diego Comic Con adalah sutradara mengkonfirmasi langsung kalau film Black Panther Wakanda Forever nantinya akan bercerita tentang bangsa Wakanda yang akan mati-matian melindungi vibranium yang berharga ini dari mangsa seluruh dunia, meskipun memang pertahanan mereka saat ini masih melemah. Kita tahu sendiri mungkin king utama mereka udah nggak ada, kita nggak tahu gimana mereka nanti akan mengemas ceritanya tentang aktor utama dari Black Panther, Chadwick Boseman, yang kita tahu sendiri sudah meninggalkan kita semua. Dan di sini sesuai dengan beberapa bocoran ada juga yang melihat bahwa Lego, lagi-lagi kalau nggak salah Lego membocorkan kalau pengganti dari Black Panther dengan kostum kita lihat di trailer sebelumnya itu ternyata adalah Shuri. Jadi sejauh ini kita juga cukup yakin bahwa Shuri akan menggantikan Black Panther, dan juga ada tambahan mungkin pria-pria ataupun Black Panther lainnya yang juga akan mengenakan suitnya Black Panther tentunya. Dan yang terbaru juga selain menceritakan tentang sinopsis bahwa warga ini akan melindungi vibranium, juga di sini kita diperlihatkan beberapa cuplikan di event ini di mana Mbaku akan melawan Namor langsung yang diperankan oleh Tenoch Huerta guys. Jadi sangat penasaran bagaimana Mbaku ini akan menghadapi Namor, siapa yang akan menang. Tampaknya memang cukup sengit. Oke, pengumuman selanjutnya dari D23 Expo ini datang dari series Ironheart yang juga ada hubungannya dengan Black Panther. Di sini kita diperlihatkan logo terbaru dari seriesnya, di mana memperlihatkan bagaimana jantung ataupun hatinya yang sangat keren. Selain dengan logo terbaru, terungkap juga kalau sutradara dari Black Panther yaitu Ryan Coogler juga akan menjadi produser eksekutif untuk series ini. Jadi sekarang menjadi masuk akal kenapa Riri Williams Ironheart ini masuk ke film Wakanda Forever. Ternyata sudah di set up bagaimana originnya di Wakanda Forever, tinggal nanti di seriesnya mereka melanjutkannya lagi. Selanjutnya yang terbaru dari Ironheart ini juga nantinya series Ironheart ini akan berfokus pada cerita studinya Riri Williams di MIT, di mana ini juga menjadi cikal bakal ceritanya di dalam komik, di mana Riri Williams akan memperlihatkan kecerdasannya dalam MIT, karena kita tahu sendiri kalau MIT ini tempatnya orang-orang cerdas, dan Riri Williams memulai karirnya dari kamar kosannya, asramanya,
akhirnya dia bisa membuat robot dan menirukan Tony Stark, dan kita sangat menantikan series ini juga guys. Dan sejauh ini Riri Williams lah yang mungkin cukup dekat untuk menggantikan posisi Iron Man dari Tony Stark. Di film selanjutnya ada Ant-Man The Wasp: Quantumania. Yang terbaru adalah masih akan dirilis di tahun 2023. Kemudian di sini juga film ini akan menceritakan pertualangan baru dari Scott Lang dan juga teman-teman di Quantum Realm yang lebih luas lagi. Kemudian juga kita dapat bocoran dari pengumuman di D23 Expo ini kalau Bill Murray yang akan memerankan Modok akan mengungkapkan bahwa Kang Deacon Quarrer akan merekrut Scott Lang untuk perekrutan di Quantum Realm. Tentu kita sangat penasaran Scott Lang yang memang dari awalnya dia ini pencuri ataupun perampok akan merampok Quantum Realm. Gimana? Apakah mereka mau menerima ajakan dari Kang Deacon Quarrer atau tidak? Tentu kita akan menantikan bagaimana trailer perdananya, karena sejauh ini belum diperlihatkan trailer dari Ant-Man Quantumania, tapi kita bersabar saja guys. Dan yang paling penting dari pengumuman film Ant-Man The Wasp: Quantumania ini adalah ternyata film ini nantinya akan terkait langsung dengan kejadian yang ada di Avengers The Kang Dynasty yang akan rilis pada tahun 2025. Pengumuman yang cukup spesial juga yang hadir di D23 Expo ini terkait dengan Marvel Studio adalah bagaimana Kevin Feige ternyata memperkenalkan first look dari Werewolf by Night. Dan juga sekarang kita yakin kalau kalian sudah melihat trailer perdana dari Werewolf by Night ini guys. Seperti biasa, series ini akan hadir di Disney Plus dan juga dibintangi oleh Gael Garcia Bernal sebagai Jack Russell Werewolf by Night. Kemudian ada artis Laura Donnelly sebagai pemburu monster Elsa Bloodstone. Dan juga series ini akan disutradarai langsung oleh Michael Giacchino. Kata Kevin Feige, Werewolf by Night ini akan menjadi project MCU yang benar-benar unik karena keseluruhan seriesnya nanti akan menceritakan horor retro hitam putih. Jadi kalian akan melihat bagaimana tampilan hitam putih sebuah series, dan ini kita tidak sabar untuk menantikannya. Dan juga yang terpenting adalah di Werewolf by Night ini nantinya akan menampilkan debut resmi dari Man-Thing di MCU. Tentu banyak teman-teman di sini yang membaca komik dari Man-Thing. Kalian akan terkesima untuk menantikan Man-Thing versi MCU tentunya hanya di Werewolf by Night ini guys. Project selanjutnya tentu saja Secret Invasion, di mana Marvel merilis trailer perdana Secret Invasion tepat di D23 Expo ini guys. Inti cerita dari Secret Invasion adalah memperlihatkan kembalinya Nick Fury ke bumi setelah beberapa tahun, dan mantan direktur dari S.H.I.E.L.D. ini akan terperangkap dalam konspirasi alien besar-besaran yang melibatkan alien yang berubah bentuk yang dikenal dengan Skrulls. Series Secret Invasion akan mulai streaming pada awal 2023 mendatang. Di project selanjutnya ada series Armor Wars. Akhirnya di sini Armor Wars diumumkan setelah absen di San Diego Comic Con kemarin. Lewat pengumuman ini Kevin Feige memperlihatkan logo terbaru dari series ini guys. Pemeran Rhodey ataupun War Machine yaitu Don Cheadle hadir lewat event ini, dan juga mereka menjelaskan kalau series Armor Wars akan berlangsung tepat setelah peristiwa dari Secret Invasion. Armor Wars akan mulai syuting pada tahun 2023 mendatang. Di project selanjutnya ada Loki Season 2 yang juga series yang benar-benar kita tunggu kehadirannya. Loki sendiri hadir di D23 Expo ini. Kemudian juga ada pengumuman cast terbaru di mana aktor dari film Everything Everywhere All at Once yaitu Hui Kwan akan berperan sebagai agent TVA di series Loki Season 2 ini guys. Yang terbaru dari Loki Season 2 ini juga dikatakan kalau karakter Kang Deacon Quarrer akan memiliki kehadiran yang cukup besar di season kedua dari Loki ini. Para fans yang hadir langsung di event tersebut juga diperlihatkan cuplikan eksklusif untuk Loki Season 2 yang menampilkan God of Mischief. Dan jelas series ini baik Loki Season 1 ataupun kedua, cakupan multiverse juga madness-nya jauh lebih besar daripada film Doctor Strange yang kedua kemarin. Project selanjutnya yang hadir di D23 Expo tentu saja film dari Fantastic Four, tapi sayangnya memang fans harus bersabar lebih dalam lagi karena tidak banyak pengumuman ataupun yang terungkap untuk film Fantastic Four yang dirilis di tahun 2025 ini. Bahkan para cast belum hadir di acara ini dan juga belum diumumkan, tentunya hanya Kevin Feige saja yang sedikit memberikan bocoran untuk film Fantastic Four ini guys. Kevin Feige hanya mengkonfirmasi bahwa Matt Shakman dari WandaVision akan berperan sebagai sutradara untuk film ini. Menurut kalian, apakah sutradara di WandaVision cocok untuk menjadi sutradara dari Fantastic Four? Silahkan kalian komen di bawah. Project selanjutnya datang dari series Echo. Echo akan dirilis pada musim panas tahun 2023 mendatang, dan juga lewat event ini dikonfirmasi langsung bahwa Kingpin akan hadir lagi di series Echo ini guys.
Karena kita tahu sendiri di akhir dari series Hawkeye, Echo ataupun Maya Lopez ini menembakkan senjatanya ke kepala dari Kingpin, dan ternyata Kingpin masih hidup meskipun memang di beberapa gambarannya dia ini matanya menjadi buta akibat tembakan tersebut. Karena cukup masuk akal kenapa Kingpin bisa selamat, karena panah dari Kate Bishop saja hanya mengenai sedikit dari kulitnya dan dia tidak apa-apa, apalagi dengan senjata mungkin hanya tidak akan menembus batok kepalanya guys. Semoga saja kedepannya series ini akan semakin menarik karena memang Kingpin juga nanti akan hadir di series dari Daredevil. Nah, masih berhubungan dengan series Echo, di pengumuman selanjutnya tentu saja ada series Daredevil Born Again. Akhirnya di sini kita diperlihatkan logo terbaru untuk Daredevil Born Again ini, dan juga yang paling menarik tepatnya di pengumuman Daredevil Born Again ini, para aktornya itu Vincent D'Onofrio dan juga Charlie Cox yang memerankan Daredevil hadir. Di sini kita melihat akhirnya Kingpin bertemu dengan Daredevil lagi di MCU. Buat teman-teman yang mungkin ngefans sekali dengan series Daredevil yang ada di Netflix, ini merupakan service yang luar biasa untuk kalian. Dan juga pengumuman yang paling menarik, ternyata Daredevil Born Again ini memiliki 18 episode. Jadi sejauh ini adalah episode terpanjang dari series MCU sejauh ini guys. Di pengumuman selanjutnya ada film Captain America New World Order, di mana di sini kita diperlihatkan logo terbaru dari film ini, dan juga yang paling mengejutkan dari series ini adalah ternyata tim Black Nelson akan kembali ke MCU sebagai the leader setelah 14 tahun lalu kita sempat digoda tepatnya di film The Incredible Hulk tahun 2008. Di proyek selanjutnya ada film Marvel Thunderbolt, di mana Mapes 2 juga mengkonfirmasi ternyata ada 7 anggota untuk Thunderbolt versi MCU yang akan rilis pada tahun 2024 mendatang. Florence Pugh sebagai Yelena Belova, kemudian ada Sebastian Stan sebagai Winter Soldier. Ternyata mereka berdua akan bergabung dengan Red Guardian, US Agent, Taskmaster, dan juga ada Ghost yang ternyata sesuai tebakan kita bergabung dengan Thunderbolt. Dan terakhir ada Contessa Valentina Allegra de Fontaine juga akan bergabung di Thunderbolt ini guys. Di pengumuman yang terakhir ada film The Marvels yang juga benar-benar kita tunggu. Akhirnya di D23 Expo ini kita diperlihatkan dan juga diperkenalkan kalau Captain Marvel nantinya akan bergabung dengan Miss Marvel dan juga Spectrum untuk menghadapi musuh besar di film ini nantinya. Cuplikan baru dari film ini juga menegaskan bahwa ketiga pahlawan MCU ini akan mulai bertukar tempat setiap kali mereka menggunakan kekuatan mereka. Jadi cukup masuk akal apa yang terjadi di akhir series dari Miss Marvel. Kenapa tiba-tiba Carol Danvers berpindah tempat dengan Miss Marvel. Dan ternyata semua itu terjadi karena masalah utama yang hadir di filmnya nanti. Dan film ini sendiri akan disutradarai oleh Nia Da Costa. Kemudian Nick Fury juga akan kembali hadir di film ini nantinya. Kemudian juga Nick Fury akan kembali hadir di film ini nantinya. Film The Marvel akan tayang di bioskop pada Juli 2023 mendatang. Oke guys, itulah beberapa pengumuman penting dari panel Marvel Studio yang hadir di D23 Expo, dan kita sudah breakdown satu persatu. Semoga saja kalian mengerti dan juga semoga kalian antusias dengan project-project MCU ke depannya. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, MCU sekarang mulai serius lagi setelah di fase 4 ini sedikit bermain-main dan juga sedikit intermezzo, akhirnya mereka benar-benar serius lagi guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja. Semoga video ini berguna untuk teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.